Balambangan sebuah negara. G. Juling mengatakan bahwa suatu negara dapat terbentuk karena proses primer dan sekunder. Proses primer sendiri melalui 5 tahap. 1. Genot seca, persekutuan masyarakat. 2. Rik, kerajaan. 3. Stat, raja. 4. Demokratise nati, negara demokrasi. Dan 5. Diktatur, diktator. Demikian pula awal mula kerajaan Balambangan. Di awal abad ke-9 dia masih berupa wanua atau padukuhan, kemudian menjadi watek, kumpulan padukuhan, dan mendapat anugerah Sima dari Maharaja Jayanegara Dyah Kalajemet tahun 1316. Pada masa Maharaja Diraja Rajasanagara Dyah Hayam Wuruk menjadi sebuah kadipaten tahun 1352. Dan selanjutnya tahun 1478 menjadi sebuah kerajaan yang merdeka bersama dengan berdirinya Kerajaan Daha dan Kesultanan Demak. Oppenheim Lauterpacht menyebutkan bahwa suatu kesatuan politik untuk diakui sebagai sebuah negara harus memiliki 3 unsur. 1. Daerah, wilayah kekuasaan. 2. Pemerintah yang berdaulat. Dan 3. Rakyat. Ditambah satu lagi, yakni pengakuan dari negara lain, unsur deklaratif. Apakah Balambangan memiliki unsur-unsur tersebut sehingga layak disebut sebagai sebuah negara? Mari kita lacak dari berbagai sumber. Pertama, mengenai daerah, wilayah kekuasaan. A. Dalam serat Raja Blambangan disebutkan, wit perkawit tanah Lamajang seanteronipun kadadosaken nagara Balambangan. Jadi, meliputi Kabupaten Lamajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Yang setelah Majapahit runtuh karena serangan Keling, tahun 1478, kabupaten-kadipaten itu dipersatukan oleh Mas Sembar dan tidak mengakui kekuasaan Keling dan Daha. B. Menurut Tome Pires dalam Suma Oriental, abad c. Negeri Balambangan, awalnya, berbatasan dengan Keniten, Canjetam, Pajarakan, Pajurukem, dan Panarukan, Panarukem, di sisi utara. Dan dengan Sadeng, Cande, di wilayah pedalaman. Balambangan kemudian menguasai negeri Canjetam, Pajurukem, Panarukem, dan Cande. C. Menurut Riklof van Goen, 1665. Jawa terdiri dari 14 provinsi dan 12 provinsi diantaranya dimiliki oleh Raja Mataram. D. Menurut J. W. de Stopelar, 1927. Purboyo, Surabaya, Batas, Selaran, Kribon, Touban, Pemalang, Demak, dipimpin oleh seorang pangeran. Yang dari Pati berstatus tumenggung, tetapi yang dari Blambangan berstatus ratu. Raja Merdeka. Yang kedua adalah adanya pemerintah yang berdaulat. A. Menurut Tome Pires dalam Suma Oriental, abad c. Deskripsi tentang Jawa dimulai dengan Kerajaan Sunda dan diakhiri dengan Kerajaan Bulambuam. Balambangan, yang terletak di sebuah wilayah terkenal yang dipimpin oleh Pate. Pate dimaksud adalah gelar dari Pate Pimtor atau Menak Pentor, Raja Balambangan saat itu. Besar, ksatria yang ditakuti dan sangat dihormati di Jawa. Penguasa Balambangan ini amat dimuliakan. B. Menurut Riklof van Goen, 1665. Jawa terdiri dari 14 provinsi dan 12 provinsi diantaranya dimiliki oleh Raja Mataram.
Provinsi-provinsi ini yang terkecuali berada di dalam wilayah Kerajaan Mataram dinamakan Balambangan di ujung timur dan Bantam, Banten di ujung barat. C. Menurut J. W. de Stopelar, 1927. Purboyo, Surabaya, Batas, Selaran, Kribon, Touban, Pemalang, Demak, dipimpin oleh seorang pangeran, yang dari Pati berstatus tumenggung. Tetapi yang dari Blambangan berstatus ratu, Raja Merdeka. D. Menurut C. Lekerkerker dalam De Indische Gids, 1923. Raja Balambangan bersikap keras kepada orang Belanda. Utusan Jan Oosterwijk diusir begitu saja dari pelabuhan. E. Menurut T.S. Raffles, tahun 1619, pasukan perang Balambangan datang dari sebelah selatan Kadiri, dari sana, kemudian ke Pasuruan. F. Menurut H.J. de Graaf, setelah Trunajaya takluk, pasukan perang Balambangan berada di selatan Surabaya. Yang ketiga adalah adanya rakyat. A. Tome Pires dalam Suma Oriental, abad C. Negeri Balambangan memiliki banyak penduduk yang suka berperang. Mereka bersifat sederhana seperti para penduduk di pegunungan. Mereka sangat menaati rajanya. B. C. Lekerkerker dalam De Indische Gids, 1923. Penduduk Balambangan berkulit putih. Mereka memiliki ketinggian harga diri, jujur, kokoh pendirian, tidak mau bekerja rendah, menjadi budak. Mereka adalah petani yang makmur karena tanahnya luas. Mereka juga masih suka mengumpulkan hasil hutan. C. John Scholte dan Theoto Lander dalam Gandroeng van Banjuwangi, 1926. Orang Balambangan sendiri menamakan dirinya sebagai orang Jawa asli. Nama yang paling tepat untuk mereka adalah orang Balambangan. Yang keempat, terakhir, adalah adanya pengakuan dari negara lain. A. Menurut Tome Pires dalam Suma Oriental, Surabaya memiliki 6,000 sampai 7,000 prajurit. Rajanya sering berperang melawan kerajaan Bulambuam. Dengan bantuan dari para sekutunya karena Balambangan memiliki kekuatan yang lebih besar. B. Menurut T.S. Raffles, kuasa dagang Inggris menghadap Raja Balambangan untuk membuka kantor perwakilan dagang mereka di Teluk Pampang. Ini menunjukkan bahwa otoritas Balambangan diakui oleh Inggris. C. Menurut C. Lekerkerker dalam De Indische Gids, 1923. Raja Balambangan bersikap keras kepada orang Belanda. Utusan Jan Oosterwijk diusir begitu saja dari pelabuhan. D. De Jonge dalam De Opkomst, tanggal 16 Juni tahun 1691 utusan Volk Belanda, Kapten Jan Barvel dan Letnan Jan Fransen Holstein datang ke Balambangan. E. Dalam salah satu manuskrip Gowa disebutkan bahwa Raja Gowa, 1567, I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bonto Langkasa, Karaeng Tunijalo, tahun 1565 sampai tahun 1590, sudah menjalin kerjasama dengan Balambangan. Raja Gowa tersebut memang sedang gencar menjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain, termasuk pula dengan Balambangan, Melayu Johor, Malaka, Pahang, Patani, Banjar, dan Ternate. Demikianlah bukti-bukti bahwa Balambangan adalah sebuah kerajaan dan layak disebut sebagai sebuah negara.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Rahayu 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 jagat Balambangan.